sebagai dasar negara Indonesia. Kita akan melihat sejarah pembentukan BPUPKI, proses sidangnya, serta pentingnya Pancasila sebagai ideologi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya, Perkenalkan, saya Irafi Zakia. Saya Kirana Alifia Natasha. Saya Najwa Nur Sakila. Saya Karita Lansati. Saya Sofia Rizky Setiawan. Saya Elisa Caroline Selain. Saya Nabil Maharani. Oke, jadi langsung aja ke materi pertama. Awal mula pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai bagian dari usaha mereka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nama lengkap BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya untuk mempelajari dan menyusun dasar-dasar kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan dapat segera diwujudkan setelah pendudukan Jepang berakhir. Proses sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ada dua tahapan. Sidang pertama diselenggarakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini berfokus membahas nazar negara dan bentuk negara Indonesia merdeka. Sidang kedua diselenggarakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini fokus membahas rancangan undang-undang dasar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemerdekaan. Selama sidang ini, tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan lainnya mengemukakan ide-ide tentang dasar negara dan cita-cita bangsa. 4. Hasil sidang BPUPKI. Hasil utama dari sidang BPUPKI adalah terbentuknya dasar negara Indonesia merdeka, rumusan awal Pancasila yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara, dan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadikan cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI melalui pidato Soekarno. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi landasan moral, politik, dan sosial bangsa Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila adalah ideologi bangsa yang memuat nilai-nilai dasar dan prinsip hidup menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Ideologi ini menjiwai sistem politik, hukum, ekonomi, dan juga budaya. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi utama bagi penyusunan konstitusi dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Semua kebijakan negara dan perundang-undangan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup yang mengatur sikap, perilaku, dan cara tindak bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Halo Kak, boleh aku wawancara sebentar nggak? Boleh. Dengan kakak siapa nih? Nama aku Gabriela Natania Risha, Dari kelas berapa? kelas 12. Oke, aku mau nanya, bagaimana sih peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila? Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau misalnya dari aku pribadi, tentunya kita sebagai generasi muda perlu banget yang namanya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sesederhana mungkin ibadah setiap harinya, kalian sholat gitu kan, itu juga sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Jadi tiap-tiap nilai Pancasila sebenarnya punya pengamalan yang sederhana sebenarnya, tapi cuman dari kitanya aja gimana kita mau mengamalkannya atau tidak. Dan kalau misalnya dari sila kedua, misalnya kita menghargai teman satu sama lain, mau berteman dengan siapa saja, dan mau saling tolong-menolong, itu juga udah masuk nilai Pancasila. Terus kalau dari sila ketiga mungkin lebih ke melestarikan budaya, kalau misalnya kita mempelajari budaya-budaya Indonesia, nah itu termasuk peran generasi muda juga sih kalau menurut aku. Dan ya udah sih paling kayak gitu, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di sesama teman, dan juga kehidupan bermasyarakat. Aduh, jawabannya bagus banget. Makasih ya, Kak. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi SMA Negeri 16. Halo, kamu namanya siapa? Aura Feni Zahira dari kelas 10D.
Oke, jadi aku mau nanya, menurut kamu seberapa pentingkah nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penting karena dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat mengembangkan sikap toleransi dan mewujudkan masyarakat yang berkarakter. Oke, makasih. Halo, nama kamu siapa? Nama saya Rasya Markananta. Oke, saya izin wawancarain kamu dulu ya. Saya mau nanya, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era modern dan globalisasi sekarang? Oke, menurut pendapat saya kan sebagai Gen Z sekarang ya, banyak rata-rata Gen Z sekarang malah mengikuti tren-tren atau yang tren di luar negeri sekarang, dan itu biasanya mengarah kepada yang negatif dan tidak berpedoman pada Pancasila. Nah, untuk saya sebagai Gen Z sendiri, saya akan mempertahankan jiwa nasionalisme saya untuk mempertahankan Pancasila sendiri dalam kehidupan saya sehari-hari dan menerapkan sila-sila Pancasila itu kepada kehidupan saya sehari-hari. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.